Oh, karena ada satu area yang tadi belum saya deselect ya, sehingga dia hanya mengkalkulasi satu area yang seleksinya gitu. Kita kalau misalkan kalian tidak sengaja misalkan terselect satu area, kalian bisa harus di clear dulu semuanya ya, clear semua selected feature-nya, dan kita ulangi calculate geometry. Nah, sehingga setiap poligon yang ada di dalam eh, data pemukiman Tasikmalaya ini, dia akan terhitung ya, luas areanya. Nah, kalau kita lihat, misalkan kita lihat di statistik, dilihat di statistik maksimumnya ada 2000 hektar, countnya ada 438, sumnya ini atau jumlah secara keseluruhannya ada 4541 hektar ya. Nah, sekarang eh pertanyaannya nih, sekarang pertanyaannya kita ingin tahu area mana saja atau kelurahan-kelurahan mana saja, kita display dulu, display area-area mana saja yang di dalamnya atau yang yang paling banyak gitu ya, atau yang paling luas. Nah, berarti yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita harus eh ini dulu ya, kita harus men-set atau mendeklar area mana aja, misalkan sebagai area of interest kita. Misalkan kita ingin mengetahui di mana ya, misalkan yang kira-kira atau kita ingin. Nah, dalam ArcGIS ini untuk analisa-analisa overlay ini bisa kita temukan di ArcToolbox ya. Lalu kita analisis tools, kemudian di dalamnya ada overlay tools. Di dalamnya ada erase, identity, intersect, spatial join, symmetrical difference, union, update. Kalau untuk extract bisa clip, select, split, atau double select. Oke, berarti eh pertanyaannya sekarang kita ingin mengetahui area atau kelurahan mana saja yang memiliki jumlah area terbangun paling luas gitu. Kira-kira analisa overlay mana yang bisa kita gunakan? Ada yang bisa menjawab? Atau kita harus ngecek satu-satu gitu ya? Nah, ada yang bisa jawab? Nanti kita coba satu-satu aja dulu ya, eh, agar kita bisa mengetahui perbedaan-perbedaan eh, teknik-teknik overlay tersebut gitu. Yang pertama kita coba intersect gitu. Intersect ini input feature-nya karena kita ingin mengetahui, kita ingin membagi pemukiman atau daerah terhubung Tasikmalaya ini
kita gunakan sebagai input feature. Kemudian wis, sebentar, masih loading. Sorry, not responding. Bentar ya, kita close dulu. Ya, kita ulangi ya. Sekarang, karena kita ingin mengetahui tadi pertanyaannya adalah kelurahan mana yang memiliki luas area terbangun terluas ya. Kita coba satu-satu analisis overlay-nya. Yang pertama kita coba intersect, kita masukkan pemukiman. Lalu yang kedua kita gunakan admin kota Tasik untuk memotong-motong eh karena ya kita coba aja dulu ya. Kita ingin lihat perbedaannya. Kita buka dulu atribut table, kita buka dua-duanya. Yang pertama bisa kita lihat untuk pemukiman hanya ada beberapa gitu ya atribut tabelnya. Kalau untuk admin kota Tasik dia atribut tabelnya terdapat banyak tabel gitu. Sekarang kita ingin lihat eh, apa yang terjadi apabila kita mengintersect pemukiman dengan admin kota Tasik gitu. Lalu kita klik OK, kita tunggu. Nah, kemudian hasilnya kita mendapatkan pemukiman Tasikmalaya intersect. Kalau kita matikan dua layer ini, pemukiman Tasikmalaya dan admin kota Tasikmalaya, kita mendapatkan data baru yaitu pemukiman Tasikmalaya intersect. Kita buka atribut tabelnya. Ternyata di dalam atribut tabelnya untuk pemukiman Tasikmalaya ini terdapat 603 gitu ya, 603 eh, poligon gitu. Kenapa menjadi 603 poligon? Karena pemukiman Tasikmalaya yang asalnya satu bundel gini ya, satu kota Tasikmalaya. Kalau kita lihat data yang baru itu dia sudah terpecah-pecah lagi gitu dengan data yang dari admin kota Tasik. Misalkan kalau kita select, nah ini misalkan yang asalnya satu poligon, satu poligon besar ini ya.
kalau kita pilih. Nah, di data yang baru ini, satu poligon tersebut menjadi beberapa poligon gitu, karena dia sudah terpotong-potong gitu oleh batas administrasi, sehingga jumlahnya menjadi lebih banyak. Nah, kalau kita perhatikan dari atribut tabel ini, untuk informasi yang asalnya dari data pemukiman Tasikmalaya ini hanya ada beberapa ya, sampai hektar misalkan di sini. Di atribut tabel output hasil intersect tadi, kita mendapatkan eh, tambahan gitu ya. Tambahan ini dari mana? Tambahan ini berasal dari atribut tabel yang ada di admin Kota Tasik gitu. Misalkan di dalamnya ada Cibeti. Nah, di dalamnya tadi kan kita sampai di hektar ya. Untuk atribut tabel di pemukiman Tasikmalaya ini di output data yang kita dapatkan hasil intersect, kita mendapatkan poligon-poligon tambahan gitu. Poligon tambahan itu tadi apa? Misalkan tadi ada nama objek kelurahan Urug. Nah, kemudian di dalamnya ada Setiawargi Urug Setiawangi. Nah, artinya dari hasil intersect ini kita sudah bisa mendapatkan eh ini ya, mendapatkan informasi kelurahan-kelurahan dengan luas terbesar. Caranya bagaimana? Kita lihat aja, misalkan kita bisa lihat di hektarnya, kita bisa kalkulat ulang gitu ya. Sebelum belum kita ganti menjadi UTM. Kita mendapatkan ini ya, kita mendapatkan informasi nama kelurahan di poligon baru tersebut. Yang sebelumnya di pemukiman ini kita tidak terdapat informasi nama objek ya. Nama objek ini adalah kelurahan. Ini nama objek ini adalah kelurahan. Kalau yang di atribut tabel pemukiman ini tidak ada informasi pemukiman. Kalau di data yang baru ini kita mendapatkan informasi nama objek baru gitu. Nah, kalau tadi intersect ini kita tidak tidak mengindahkan datanya gitu, maksudnya kita tidak menseleksi informasi apa saja yang ingin kita masukkan. Namun sebenarnya dalam intersect ini kita juga bisa menambahkan, misalkan kita pemukiman lagi, yang kedua adalah admin Kota Tasik. Lalu, oh ya, mungkin pertanyaannya apa gitu ya, apabila admin Kota Tasik menjadi ranknya ada di atas gitu ya, kemudian intersect dengan pemukiman, ada perbedaan apa sih gitu ya. Oke, kita klik OK. Nah, kalau kita buka atribut table dari hasil intersect yang kedua, nah, bisa dilihat ya perbedaannya. Ini yang pertama tadi, yang merah, yang merah, yang biru ini adalah teknik intersect dengan eh, pemukiman, di intersect dengan batas administrasi. Yang kedua, administrasi di intersect dengan pemukiman. Bisa kita lihat ya, jumlah poligonnya sama, jadi tidak ada perbedaan. Jumlah poligonnya 603 tetap, ya, baik itu yang pertama maupun yang kedua. Perbedaannya itu hanya di urutan ini ya, urutan
eee, tabelnya. Kalau yang pertama tadi dia PMAX atau atribut tabel di pemukiman ini yang pertama ya, kemudian dilanjut dengan, atribut tabel dari batas administrasi. Kalau yang kedua dia yang pertama ini adalah batas administrasi dulu, baru informasi poligon tentang pemukiman gitu, yang di dalamnya ada luas area gitu. Kemudian yang kedua, eh, apakah pertanyaannya mungkin balik lagi, apakah kita bisa mengetahui luas area gitu ya, luas area per kelurahannya. Nah, yang bisa kita lakukan ada lagi, ini di luar analisa overlay ya. Kita hanya ingin menjawab pertanyaan tentang kelurahan dengan luas area terbangun paling luas gitu. Nah, kita bisa menggunakan eh, data manajemen yang dinamakan, tekniknya itu atau toolsnya itu adalah namanya Dissolve gitu. Dissolve ini nanti bertujuan kita ingin eh, misalkan kita ingin mengelompokkan poligon-poligon mana saja yang informasi nama objeknya atau informasi nama objeknya ini adalah batas ini ya, nama-nama kelurahan, agar poligon-poligon dengan nama kelurahan yang sama, misalkan uruk-uruk ini hanya menjadi satu poligon saja gitu, sehingga kita bisa mengetahui poligon dengan area eh, pemukiman terbanyak gitu ya, atau terluas gitu. Yang pertama tadi pemukiman Tasikmalaya Intersek 1. Lalu, nah di sininya di soft field-nya ini kita pilih name object. Seperti yang sudah ketahui, name object ini adalah informasi nama kelurahan ya. Lalu kita klik satu aja di soft field-nya. Lalu kita klik OK. Oh, belum ini ya. Belum terseleksi. Kita hapus lagi. Belum belum clear selection maksudnya. Kita buka hasil. Oh, nama objeknya belum tercek history. Di satu ya, sebentar ya. Sek satu, kemudian objeknya sama. Kita lihat dulu apakah sama nama objeknya. Oh, nama objeknya yang bukan yang ini ya. Nama objeknya yang kita yang intersect 2 berarti ya. Jadi solve intersect 2. Kemudian objeknya dia ada 2, kita harus pilih. Nah, nah, jadi tadi pertanyaannya kita ingin mengetahui luas area terbangun
yang paling atau desa kelurahan mana yang memiliki luas area terbangun paling banyak ya. Tadi yang pertama kita sudah melakukan intersect, lalu kita lakukan dissolve agar kita mengelompokkan lagi nih poligon-poligon pemukiman, atau poligon-poligon area terbangun yang tadi sudah awalnya 603 tadi ya, kita kelompokkan lagi berdasarkan nama objeknya. Nama objek ini adalah nama kelurahannya gitu. Sehingga kalau sudah kita kelompokkan misalkan, nah, kalau kita select misalkan satu, dia hanya akan menunjukkan kita, nah, dia hanya akan menunjukkan area-area terbangun di desa yang menjadi, yang kita pilih gitu. Misalkan kita pilih Cipedes. Nah, poligon-poligon yang terselect ini hanya, area terbangun di Cipedes gitu ya. Lalu kita bisa hitung lagi nih. Kita bisa hitung lagi, kita add field. Lalu kita calculate geometry lagi. Bentar, bentar, kita clear selection dulu ya. Jangan lupa calculate geometry, kita ganti menjadi hektar, klik. Oke. Nah, dari data tersebut, pertanyaan tentang kelurahan dengan luas area terbangun paling banyak sudah bisa ketahui ya. Kita bisa sort ini menjadi dari terluas. Nah, ternyata Kelurahan Kahuripan merupakan kelurahan yang memiliki luas area terbangun terluas gitu dengan 168,9 hektar. Kemudian yang paling sedikit area terbangunnya itu ada di Purbaratu. Tuh, ada 27,8 hektar. Nah, jadi daripada kita misalkan, eh, dari luas pemukiman ini, misalkan kita potong satu-satu gitu ya dengan klip, kita bisa gunakan langsung aja gitu ya. Kita intersect poligon atau data pemukiman, kita intersect dengan data, admin Kota Tasik, lalu kita dissolve gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Atau mungkin terlalu cepat? Ada yang ditanyakan? Izin bertanya Pak, Boleh, Sony. ini Pak di bagian bikin add field itu kan ada beberapa jenisnya Pak. Ada float, Mm-mm. ada double, ada text. Nah itu perbedaan di setiap add field itu apa ya Pak? Bagaimana? Oh iya. Nah, benar ya. Sebelum kita menambahkan informasi tentang atau kita menambahkan field di dalam atribut table, kita harus tentukan dulu nih jenis data apa eh, yang ingin kita masukkan gitu. Ada yang dinamakan short integer, ada long integer, ada float, ada double, ada text, date, blob, raster, dan width gitu. Nah, untuk eh data, karena kita misalkan kita ingin menambahkan field yang di dalamnya adalah, cuman huruf gitu ya, yang kita tidak bisa lakukan operasi matematika. Nah, di dalamnya kita bisa memasukkan double gitu. Double text maksudnya. Kita masukkan teks, kemudian kita bisa yang lainnya misalkan kalau misalkan tanggal kita masukkan date. Nah, kemudian untuk angka-angka yang bisa kita lakukan analisa atau operasi-operasi matematika ini ada di sini, ada di short, ada long, ada float, ada double. Nah, untuk hektar kenapa saya menggunakan double gitu ya? Karena eh double ini dia kita perlu keakuratan sampai satuannya
nol komanya itu lebih lebih akurat gitu ya. Kalau kalau short integer kan cuman koma berapa gitu, kalau long itu koma berapa saya lupa. Nah, yang bisa panjang gitu ya, karena luas hektar atau misalkan luas panjang suatu line gitu, kita membutuhkan akurasi sampai satuan terkecil gitu, kita gunakan yang double gitu. Begitu Sony. Kalau untuk teks, misalkan nama objek, kita gunakan teks gitu. Jadi benar tadi kata Sony, bagus pertanyaannya, kita jangan sampai salah memasukkan data type-nya gitu. Gitu. Ada yang lainnya mungkin? Kalau untuk secara detailnya, mungkin bisa kalian cari lagi ya, mengenai short integer perbedaannya apa, long integer perbedaan apa, float, double gitu ya. Sehingga ketika kita meng-add field dan memasukkan data di atribut table ini tidak tidak ada kesalahan data type gitu. Yang lainnya ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya, kita lanjut. Tadi kita sudah intersect, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau misalkan ini nanti ditanyakan aja kalau misalkan ada pertanyaan di tengah-tengah. Nah, kemudian